warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Triah Zahra, NPM 2413025073 dari PTI 24A. Di sini saya akan menjelaskan tugas grafika komputer pertemuan kelima yang berjudul algoritma pembentukan lingkaran. Di sini saya akan menerapkan algoritma pembentukan lingkaran menggunakan HTML Canvas dan bahasa pemrograman JavaScript. Kita akan menentukan secara sembarang. Yang pertama yaitu titik koordinat awal x0, y0 dengan radius lingkaran lebih dari 20 piksel. Yang kedua ada kode program. Yang ketiga ada video penjelasan hasil eksekusi. Yang keempat ada gunakan sistem koordinat layar. Dan yang terakhir yaitu jelaskan juga perbandingan antara algoritma lingkaran Besenham dengan midpoint. Baik, kita akan menjelaskan tabel lingkaran Besenham terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengerjakannya, maka saya akan menjelaskannya saja. Di sini saya menggunakan X0 dan Y, yaitu 8. Kita akan mencari D-nya dengan rumus yang ini, 3 dikurang 2 dikali R. R sama dengan Y. Y-nya yaitu 8, maka 2 dikali 8 yaitu 16. 3 dikurang 16, maka hasilnya min 13. Selanjutnya, X selalu increment, maka dia bertambah 1, dan Y tetap, karena jika D kurang dari 0, maka Y-nya tetap. Kita akan mencari D-nya dengan rumus D tambah 4 dikali X tambah 6. 4 dikali 1 ditambah 6. 4 dikali 1, 4 tambah 6 yaitu 10. Ditambah D-nya yaitu min 13, maka hasilnya min 3. Selanjutnya X selalu increment, maka di sini 2. Dan Y-nya tetap, karena di sini min 3, itu kurang dari 0. Kita akan mencari D-nya, dengan rumus yang sama, yaitu D tambah 4 dikali X tambah 6. 4 dikali X, 4 dikali 2, yaitu 8. 8 tambah 6 itu 14. 14 dikurang, 14 tambah min 3, maka hasilnya 11. Selanjutnya yang selalu increment, dan di sini dia berkurang, karena D-nya lebih dari 0, maka Y-nya berkurang. Kita akan mencari D-nya dengan rumus yang ini. D tambah 4 dikali X tambah Y tambah 10. D tambah 4 dikali X dikurangi tambah 10. X dikurangi 3 dikurang 7 sama dengan min 4. 4 dikali min 4 sama dengan min 16. Min 16 tambah 10 yaitu min 6. Min 6 tambah 11 yaitu hasilnya 5. Selanjutnya X-nya increment dan Y-nya berkurang karena dia lebih dari 0. Lalu kita mencari D-nya dengan rumus yang sama, yaitu D tambah 4 kali X dikurangi tambah 10. X dikurangi 4 dikurang 6 min 2. Min 2 dikali 4 yaitu min 8. Min 8 tambah 10 hasilnya 2. 2 tambah 5 yaitu 7. Selanjutnya kita mencari D-nya lagi dengan rumus yang sama. X dikurangi yaitu 0. 4 dikurang 0 ya 0. 0 tambah 10, 10. 10 tambah 7 yaitu 17. Kita berhenti di sini karena X-nya lebih dari Y. D-nya lebih dari Y, maka kita akan berhenti di sini. Selanjutnya, kita akan membalikkan angkanya ini agar kita bisa membuat lingkarannya. Baik, kita akan menggambar lingkarannya. Di sini X-nya 0 dan Y-nya 8. X-nya 0 dan Y-nya 8. Lalu 18 28 lalu 3746 3746 lalu 55 5 sama 5, terus 55 lagi, terus 64 6 sama 4, Allah Akbar. 6 sama 4 73 82 81 80.
73 82 81 80. Untuk membuat lingkarannya lagi kita menggunakan yang sama. Nah, maka hasilnya akan seperti ini lingkarannya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan diagram lingkaran Bresenham. Tabel lingkaran Bresenham. Kita sudah mengerjakannya, maka kita akan menjelaskannya saja. Yang pertama yaitu X-nya. Kita di sini menggunakan X0 dan Y-nya yaitu 6. Kita akan mencari P-nya dengan rumus 1 dikurang R. R yaitu Y, maka 1 dikurang 6 maka hasilnya min 5. Selanjutnya X selalu increment, maka dia bertambah 1 dan Y-nya tetap karena dia kurang dari 0. Lalu kita akan mencari P-nya dengan rumus 2 dikali X tambah 1. 2 dikali 1 yaitu 2. 2 tambah 1 maka hasilnya 3. Selanjutnya X selalu increment dan dia berkurang karena 3 itu lebih dari 0. Maka di sini 5 Y-nya dan kita akan mencari P-nya dengan rumus yang ini. P tambah 2 dikali X dikurang Y tambah 1. X dikurang Y. 2 dikurang 5 min 3. Min 3 dikali 2 yaitu min 6. Min 6 tambah 1 yaitu 5. 5 ditambah 3 maka hasilnya min 2. Selanjutnya X selalu increment dan dia tetap karena dia kurang dari 0 P-nya tadi. Kita lalu mencari P-nya dengan rumus yang ini. 2 dikali X tambah 1. 2 dikali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Lalu X selalu increment, dia berkurang karena di sini dia lebih dari 0. Di sini kita mencari P-nya dengan rumus yang ini. X dikurang Y, 0. 4 dikurang 4, 0. 0 dikali 2, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 7, 8. Maka sini 8. Kita berhenti karena P-nya ini lebih dari Y. 8 lebih dari 6. Jadi kita berhenti. Lalu kita akan membuat diagram lingkarannya. 0616 2535 4453 626160. Nah, kita akan maka hasilnya akan seperti ini diagramnya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini saya menggunakan judul dengan nama saya yaitu Alia Triazara dengan NPM saya dan menggunakan warna ini. Maka hasilnya akan di sini saya menggunakan X-nya 173 dan Y-nya yaitu 150 dengan radius 73 dengan warna ini.
Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita akan membandingkan algoritma lingkaran Bresenham dan midpoint. Yang pertama ada konsep berdasar dengan lingkaran Bresenham, yaitu decision parameter untuk memilih titik pixel berikutnya. Sedangkan lingkaran midpoint itu menggunakan midpoint test untuk menentukan apakah titik berikutnya ada di dalam atau di luar lingkaran. Selanjutnya ada aspek perhitungan, di mana lingkaran Bresenham itu menggunakan operasi integer tanpa floating dan point, sedangkan lingkaran midpoint yaitu menggunakan operasi integer dan pendekatan keputusan berbasis midpoint. Selanjutnya ada aspek efisiensi, yang dimana lingkaran Bresenham ini lebih cepat karena menggunakan penjumlahan dan pengurangan, sedangkan lingkaran midpoint itu sedikit lebih lambat dibandingkan Bresenham dalam beberapa implementasi. Lalu ada aspek kelebihan dan kekurangannya, di mana lingkaran Bresenham ini kelebihannya itu sangat cepat dan ringan, tidak memerlukan perkalian atau pembagian. Sedangkan lingkaran midpoint itu kelebihannya yaitu lebih presensi dalam beberapa kasus, bisa diperluas untuk menggambar kurva lain. Kekurangannya untuk lingkaran Bresenham itu kurang fleksibel untuk kurva selain lingkaran, sedangkan lingkaran midpoint ini kekurangannya sedikit lebih kompleks dibandingkan Bresenham. Jadi kesimpulannya, jika kita hanya ingin menggambar lingkaran sederhana dengan efisiensi tinggi, Bresenham itu lebih unggul. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan fleksibilitas untuk menggambar bentuk kurva lain seperti elips, midpoint lebih cocok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.